Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pagi hari ini dan sudah 2 hari berturut-turut kita diguyur dengan rahmat Allah berupa air hujan. Semalam suntuk kurang lebih, hujan terus menerus mengguyur, yang akhirnya dampak pula kepada masjid dan musola jamaah berkurang. Ibu, bapak, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada sedikit, saya agak bingung tadi nyari mic kemana. Gak kedinginan, mic kagak ada, jadi imam lagi suara serak. Di depan air putih lagi. Ya, Pak. Kalau air susu, lebih semangat lagi. Di lain kali kalau subuh siapin air susu kandang. Ya. Jadi jangan air bening dulu. Coba kalau dimasukin air ikan cupang, cocok bener itu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah,
Pada kesempatan pagi hari ini kita awali dulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita tidak lupa kirimkan Fatihah khususnya untuk almarhum Bapak Haji Sofyan Sauri yang pernah menjabat sebagai ketua masjid ini. Semoga senantiasa almarhum Bapak Haji Sofyan Sauri diterangkan alam kuburnya, terima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, biar kita kebagian juga pahala lebih. Ibu juga sama, Bapak juga sama, kita baca sholawat dulu ya. Bareng-bareng baca sholawat dulu sebelum mendengerin apa yang saya sampaikan, biar semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Pak Ibu, salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah ala yasin habibina ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min ummah bi alil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan satu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allahumma ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin ya rahimakumullah. Pada kesempatan saat ini saya akan sampaikan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min asratis sa'ati ay yarfa'u ilmu wa yadharul jahl wa yamsu'uz zina wa yasrabul khamru wa yadharul rijal wa tabqan nisa hatta yakuna li 50 muratan qayyul wahid
Bapak Ibu hadirin, sebelum saya menjelaskan hadis ini, ada yang perlu kami sampaikan atau saya sampaikan. Sering ada kalimat di dalam pembacaan sholawat para asatid, para ustadz, para ustazah yang sampai detik ini, sampai saat ini saya belum ketemu dari sudut pandang bacaan apa. Entah itu di wakaf atau di wasol, itu enggak ketemu saya. Contoh di dalam bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Maaf ya. Kalau berbicara kalimat Muhammadin berarti jatuhnya idhar. Maaf. Ini jatuhnya di wakaf apa di wasol. Kalau di wasol berarti di depannya harus huruf alif. Hubungan di situ di dalam kalimat sholawat itu Muhammadin harusnya idgham bi gunah. Tapi kebanyakan para dai, para ustadz, ustazah membacakan Muhammadin. Itu dijatuhkan di idhar. Itu wakaf juga masuknya kemana? Kalau di wasol jatuhnya harus idgham. Nah, ini harus mengerti, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Enggak tepat. Itu mau pakai di wasol apa di wakaf? Yang benar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang benar begitu. Ini kadang-kadang para ustadz, ustazah nggak dikontrol bacaan itu. Bukan Muhammadi, bukan Muhammadin. Kalau berhenti Muhammad. Ini sering saya dengar, Masya Allah. Coba kita ulang lagi, Bapak Ibu hadirin, Ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ini bingung saya. Kok jadinya huruf idhar, sedangkan di depan kalimat itu di depannya huruf waw. Yang seyogyanya Muhammadin idgham. Ini saya sampai dicari-cari dalam hukum tadi, saya bingung. Di wakaf atau di wasal? Nah, di wakaf ya berarti Muhammad. Jangan din. Kalau mau diteruskan jangan berhenti kalau begitu. Ya. Ini kadang-kadang dalam bacaan ini perlu juga kontrol. Penting Bapak Ibu hadirin. Kalau mau Muhammadin berarti diteruskan jangan berhenti. Jatuhnya ke idhar. Nah di situ nggak ada huruf alif, jatuhnya ke ain boleh jadi idhar Muhammadin boleh. Tapi karena di situ berhenti, jatuhnya kemana? Nih dalam konteks bacaan Bapak Ibu hadirin, saya kadang-kadang suka perhatiin, suka dengerin pembacaan seperti ini. Dalam hukum tajwid mana yang dipakai? Mudah-mudahan ini menjadikan satu juga bahan untuk kita semua. Jangan sampai dalam konteks bacaan pun asal baca, asal bunyi. Karena di belakang auden itu banyak yang ngerti, yang paham dalam segi ilmu tajwid. Kehati-hatian. Jadi sekali lagi, siapa saja yang sering juga kadang-kadang MC protokol seenaknya aja kadang-kadang. Ya. Jadi jangan sampai kalimat yang harusnya di wasol atau di wakaf ini nggak jelas, jadi buram jatuhnya kemana aturan, berarti mengambil hukum sendiri. Dan jangan sampai terjadi seperti itu. Ini ulas supaya menjadikan satu acuan bahwasanya setiap yang dibaca di jamaah, di belakang, di depan banyak orang yang paham dari segi ilmu tajwid. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadikan satu catatan. Ya, kemarin saya waktu ngisi acara
selepasnya Jumat di pengajian ibu-ibu, saya sampaikan kepada MC dan kepada mubalig, karena mubalig setempat, saya sampaikan kalimat seperti itu. Mulai saat ini, detik ini, tolong kalimat itu yang jelas. Kalau mau diidaharkan berarti jangan berhenti. Kalau mau diwasol berarti jatuh yang jelas. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini penting Bapak Ibu hadirin. Jadi menjadikan suatu hal-hal yang dianggap sepele, tapi itu menjadikan satu masalah. Apalagi ibu-ibu yang sering rutin pengajian, tiap hari pengajian, tolong diperhatikan baik itu seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, saya akan sampaikan yang tadi sudah dibacakan hadisnya, bahwasanya saya akan menjelaskan di dalam hadis itu sendiri tanda-tandanya kiamat. Wah, tanda kiamat sudah banyak Bapak Ibu hadirin. Yang pertama adalah diangkatnya ilmu keberkahan oleh Allah, muncullah manusia bodoh. Diangkat keberkahan oleh Allah, orang-orang yang berilmu, muncul orang-orang bodoh di mana-mana, muncul dengan fatwa dalih agama. Ini akhir zaman saat ini yang sangat mengerikan, yang sangat memprihatinkan. Diangkatnya keberkahan ilmu oleh Allah dan muncullah manusia-manusia bodoh yang akhirnya sesat dan menyesatkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, diangkat keberkahan oleh Allah, ilmunya banyak, para alim ulama yang soleh diangkat oleh Allah terlebih dahulu, dan muncullah manusia-manusia bodoh yang nggak paham agama, dan orang-orang yang tidak mengerti agama tapi berbicara agama. Ini saat-saat sekarang ini sangat luar biasa. Contoh yang kecil, contohnya sekarang banyak orang-orang yang baru bisa 1-2 hadis atau 3, banyaknya 5 atau 10 hadis, sudah mengklaim pada orang lain itu bid'ah dan bid'ah. Dan ini udah nggak jelas ini. Bid'ah dan bid'ah, serba nggak boleh. Ini muncullah manusia-manusia seperti itu. Dan yang paling hebatnya sendiri bisa mengeluarkan kalimat-kalimat berdasarkan hukum yang nggak jelas. Hadis yang dikedepankan, Al-Quran dikesampingkan. Ini bahaya Bapak Ibu hadirin. Makanya muncullah manusia-manusia bodoh. Sampai orang-orang yang bodoh karena faktor banyak materinya, banyak duitnya, dijadikan satu patokan. Ini yang sangat memprihatinkan. Masya Allah Bapak Ibu hadirin, berkah ilmu sudah nggak ada, muncul manusia-manusia bodoh. Kan sekarang saat-saat ini gampang aja mencari ketua DKM, ketua masjid gampang. Kalau yang bersangkutan banyak duit, punya pengaruh, nggak mengerti agama, dijadikan jadi ketua, ini ya udah nggak beres ini. Terus terangannya udah nggak beres. Makanya roda berjalannya sarana masjid itu nggak stabil. Ini akhir-akhir zaman saat ini. Ya, punten barangkali kan nggak logis. Sebagai ketua DKM tidak mampu jadi imam, boro-boro istilah kasar memberikan suatu tausiah, isi jadi imam aja. Ini kan prihatin ini. Kalau ruang lingkup masjid ini mungkin istilah kecil, tapi ruang lingkup masjid gede nggak pantas. Kan Bapak Ibu hadirin, masjid ini terlebih daripada 3 poin. Idaroh, imaroh, riayah. Memakmurkan masjid, manajemen masjid, soal urusan ibadah,
itu tidak lepas daripada itu. Nah, sekarang sebagai ketua DKM jadi imam aja nggak mampu, nggak bisa lah, barangkali itu banyak para ustadz, para dai, paling tidak ketua DKM bisa azan gitu aja lah. Ini Masya Allah, ini mengiris saat-saat akhir zaman ini. Belum yang lainnya, muncul anak-anak yang baru gede yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Padahal kalau lihat di dalam salah satu ayat, Bapak Ibu hadirin, surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul munafiqun fasikun kafirun zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Di dalam surat Al-Maidah 3 ayat, akhir ayat itu kalimatnya hampir mirip. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, itu hukumnya kafir, zalim, fasik. Na'udzubillah. Makanya gampang bener kalau sekarang ini. Contoh aja, kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan dengan kegiatan sifatnya itu santunan, maulid Nabi, Isra Mi'raj, sebagian kelompok menyatakan itu bid'ah. Ini bahaya bagi orangnya, bahaya itu. Jangan coba-coba kalau tidak ada dasar hukumnya. Man bid'ah, tidak ada ajaran Rasulnya, tidak ada sejarahnya, tidak ada asbabun nuzul. Ini orang seperti itu hati-hati. Itu orang yang ingin memecah belah umat. Kemarin ada salah satu kelompok yang saya panggil, ternyata ujung-ujungnya apa? Kelompok-kelompok yang seolah-olah dia paling benar. Ini yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu hadirin. Ngeri saat ini dari ibadah, tapi memperhatikan orang, wah ini ibadahnya bid'ah. Jadi dia menganggap orang lain salah terus. Ini penyakit saat ini Bapak Ibu hadirin. Masih ada, saya pikir, kelompok-kelompok orang-orang yang selalu membid'ahkan, yang nggak ada ajaran Rasulnya. Sekarang bukan wayahnya ngurusin seperti itu. Tuh urusin musuh-musuh kita tuh Yahudi itu yang ngebantai saudara kita di tanah suci Palestina tuh, itu pikirin tuh. Udah ke masjid biarin aja. Mau pakai kunut, mau kagak, mau tahlil, doyan syukur nggak, udah. Itu aja. Tuh pikirin gimana caranya kita rasa kepedulian saudara kita yang di tanah suci Palestina yang dibantai, anak kecil yang tak berdosa dibunuh oleh Zionis Israel, musuh umat Islam, musuh seluruh umat Islam. Itu yang harus dipikirin. Coba mana rasa peduli kita terhadap saudara kita yang sampai saat ini? Materi enggak, tenaga enggak, nah itu doa-doa. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang kafir ini, mudah-mudahan orang-orang kafir biar pada mati semua. Ternyata 1.500 mati itu, cuman nggak dipublikasikan aja tuh. Orang kafir Zionis Israel itu mati 1.500. Kenapa ya umat Islam yang di Palestina aja yang dipublikasikan? Ini urusan bid'ah aja, ya Allah karim. Ya, saya sering manggil orang-orang seperti itu. Karena saya sering tiap kelurahan, karena menjangkau 6 kelurahan ini banyak, Masya Allah. Yang paling banyak, yang paling hebat di 2 kelurahan, di komplek. Kalau pribumi mah enggak, satu komando. Seperti Panbar, Cibodas, Hubung Jaya, Jatiuhung itu masih satu komando karena pribumi. Yang paling ribet ini di komplek Cibodas Sari dan Cibodas Baru, karena hampir mayoritas kan perumahan semua dengan berbeda warna, latar belakang mungkin, yang akhirnya ibadah pun juga kelompok-kelompok.
Masya Allah. Ini yang munculnya orang-orang bodoh berfatwa, bahkan sampai orang bodoh yang enggak mengerti dalam urusan tajwid mampu untuk bisa ke depan jadi imam. Ini bahaya Bapak Ibu hadirin. Ada salah satu tempat di Cibodas Baru itu, agak ada bahasa basi, pede aja tuh jadi imam. Bacaannya kita yang ngedengerin kadang-kadang pusing. Jamaah pada ngomong ke saya, Pak Ustaz gimana tuh dari majelis ulama? Emang orang itu mau orang dablak nih bilang. Udah nggak bisa diingetin. Udah bacaan acak-acakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa dalam sholat bacaan begitu diingetin ngambek? Orang tuh begitu ada aja. Masya Allah. Pak, belajar tajwid di mana Pak? Wah, saya dari guru saya seperti ini, dari guru saya seperti ini. Saya tanya temannya, kagak, gurunya nggak nyampein seperti itu. La ilaha illallah, masih ada yang begitu. Maksud saya bukan apa-apa, sadar dirilah gitu. Supaya apa? Jangan dianggap di belakang tuh imam makmum itu orang yang nggak ngerti. Masya Allah, tabarakallah. Inilah muncul orang-orang bodoh. Yang seyogianya punten Bapak hadirin Ibu. Dari dulu urusan keagamaan itu yang dipegang para ustadz, para dai, para ustazah, itu keagamaan itu dipegang itu. Kalau akhir-akhir zaman enggak. Urusan masjid yang ngatur RW. Saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kalau RW-nya paham agama, saya sami'na wa ata'na. Ini RW kagak ngerti agama, ngatur masjid. Acak-acakan ujungnya, bukan pasnya, bukan paknya. La ilaha illallah. Ada apa sih di masjid? Ukuran masalah urusan zakat fitrah para ustadz ustazah yang ngerti hukum. Dan ini yang nggak ngerti hukum, ngatur-ngatur, ini yang bahaya. Akhir zaman saat ini begitu. Masya Allah, tabarakallah. Masa masjid yang ngatur RW? Nggak pantas gitu. Dibilang saya ngomong seperti ini sampai nanti ntar siang, sore, malam sampai ke kuping saya, oh Ustaz Mama nyindir. Itu nyampe itu. Pantesan Ustaz Mama sana sini suka nyindir, mas sengaja saya biar ngedenger. Bukan apa-apa. Karena namanya mah urusan ibadah ya ibadah yang ahlinya megangnya begitu. Coba kalau dibalik urusan RT dipegang sama Ustaz, pantas nggak? Gak pantas. Ya sekarang RT RW ngurusin masjid, ibadah kagak. La ilaha illallah. Ini akhir zaman ini. Makanya diangkat keberkahan seperti itu. Kalau orang yang ahli ibadah makan nih Bapak, Ibu, nggak pandang hujan, nggak pandang kedinginan. Alhamdulillah kan pada datang semuanya. Kalau ahli ibadah mah alhamdulillah bilang nggak pandang hujan, nggak pandang kedinginan. Ya sekarang begitu kedinginan turunkan hujan oleh Allah, orang berkurang di masjid dan musola itu. Saya bingung Bapak, kemarin udah sekian lama enggak hujan-hujan, pada teriak sampai sholat apa tuh di istisqa ya. Rame dari diminta pihak kelurahan 10 orang untuk mengirim ke lapangan benteng ya. Begitu sholat istisqa enggak hujan-hujan, baru sekarang hujan. Ya Allah, saya juga alhamdulillah saya juga ikut sih, ikut sholat istisqa. Cuman kok dari sekian banyak nggak kontan itu nggak dikumpulkan, itu saya agak bingung. Ya Allah karim, subhanallah. Sampai saya akhirnya nyeletuk nih Bapak Ibu hadirin. Kalau pengen sholat istisqa langsung dikabulkan oleh Allah, langsung diijabah. Satu, maksiat munkarat tutup. Prostitusi yang dialokasikan, perjudian, narkoba berantas semua, pasti doa dikabulkan. Kalau itu masih berkeliaran, takkan kontan untuk doa sholat istisqa. Maksiat munkar di mana-mana, ya tetap aja. Nah, seperti ini
terungkap manusiawi. Ya Allah, sekian banyaknya manusia yang ikut sholat istisqa, tapi kok nggak kontan, ya Allah nggak ngasih baru sekarang hujannya. Tapi mungkin doa yang ditangguhkan oleh Allah barangkali seperti itu. Namun di sisi lain kan manusiawi. Kalau zaman dulu begitu sholat istisqa, biarpun lagi panas terang, mentereng panas, langsung doa dijabah, langsung hujan. Kok sekarang sampai minggu-minggu baru hujan? Hal seperti ini kadang-kadang menjadikan kita sebingung gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin, ini udah tanda-tanda kiamat itu seperti itu. Masjid yang bukan haknya dipegang sama yang bukan haknya, ini acak-acakan. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana juga yang haknya, yang bagiannya, jangan sampai acak-acakan nggak jelas. Memprihatinkan ini. Ini udah tanda kiamat jelas sekarang. Yang kedua, kata Nabi, tersebarnya salah satu perjinahan di mana-mana, Bapak Ibu hadirin. Masya Allah. Tempat prostitusi, perjinahan dilegalkan. Ya Allah karim, ini penyakit ini. Ibu ingat nggak waktu di Surabaya ada namanya tempat apa, Doli ya, itu tempat apa loh? Tempat begitu, ulama, kiai, para habaib berdoa, ya Allah mudah-mudahan ditutup. Oh, nggak ditutup-tutup juga. Pejabat cuman tulis tanda tangan, stempel tutup, langsung ditutup. Ulama, kiai, para habaib berdoa, ya Allah mudah-mudahan tempat pelacuran ditutup. Rasanya sampai kiamat gak bakal ditutup. Tapi kalau pejabat yang punya pengaruh, pejabat wilayah setempat yang punya power, yang punya kepastian tanda tangan, stempel, langsung sudah ditutup, besok juga ditutup. Aparat terkait punya andil di situ, tutup. Rasanya nggak bakalan lama-lama itu. Ini perjinahan di mana-mana, Masya Allah. Nah, sampai kemaksiatan di mana-mana masuk. Mungkin barangkali ke nasihatkan yang sangat memprihatinkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu hadirin hati-hati melalui HP. Hati-hati itu anak-anak kita kontrol. Mungkin di luar enggak, bawa HP ke kamar, ke ruangan, ibu kan bapak kagak ngerti. Yang tahunya diisinya Masya Allah, tabarakallah. Ini hati-hati. Ini salah satu penyakit. Jangan sampai diumbar. Hati-hati, ini perjinahan di mana-mana. Belum narkoba nggak habis-habis lagi. Masya Allah, berputar aja. Apalagi Cibodasari ini kagak pernah berhenti, gantian aja tuh yang ditangkap gara-gara narkoba. Ini wilayah sini lu jalur merah ini. Dulu sini Cemara Raya semuanya RW 19, RW 10, RW 20 jalur merah, termasuk wilayah saya tuh RW 22 jalur merah dari dulu. Narkoba di mana-mana, keluar masuk. Ini salah satu juga penghambat daripada segala doa. Kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana merajalela, ini sulit diberantasnya itu. Masya Allah. Karena salah satunya ini termasuk menyampaikan seperti ini juga kan amar ma'ruf, Bapak Ibu hadirin. Saya berharap pengen gitu. Di samping masyarakatnya, warganya amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk wali kota dan bupati juga amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga para gubernur amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk para menteri juga amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk wakil presiden dan presiden amar ma'ruf nahi mungkar, terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau itu tidak diwujudkan, takkan terbukti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya jangan salah Bapak Ibu hadirin,
sekarang ini banyak mau'izatul hasanah, banyak menyampaikan kebaikan tapi tidak menjadikan uswatun hasanah. Ini hampir di mana-mana, mau'izatul hasanah di mana-mana, tapi tidak bisa menjadikan uswah, suri tauladan. Ini dampaknya seperti itu, makanya diangkat keberkahan ilmunya oleh Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu hadirin, sarang-sarang perzinahan di mana-mana merajalela. Masya Allah, tabarakallah, memprihatinkan. Wajarlah musibah di mana-mana terjadi, harus kita terima itu semua. Makanya yang punya wewenang penuh, kalau ada tempat-tempat maksiat, mestinya mah camat, Pak Wali Kota itu langsung tanda tangan, stempel, tutup. Udahnya begitu, besok juga ditutup langsung. Kalau para ustadz kiai, mau berdoa nggak bakalan cepat dikabulkan, kagak. Saya yakin itu. Di kota Tangerang ada tempat maksiat, kemungkaran maksiat, kemungkarat semuanya. Doa para ustadz, berdoa semuanya. Sulit untuk ditutup. Tapi kalau wali kota, tanda tangan, stempel, tutup, langsung ditutup. Coba renungkan itu semua. Jadi ampuhan daripada para pejabat atau umaro dibandingkan dengan ulama kalau begitu. Makanya mudah-mudahan nih suara saya keluar, saya enggak ada tujuan lain, barangkali menjadikan satu renungan bahwasannya tidak ada maksud tujuan lain, supaya benar-benar maslahat, manfaat, barokah, supaya terhindar daripada maksiat dan mungkarat. Itu tujuan saya, tidak ada kata lain. Ngapain lagi kalau kita mau paling juga ibadah nyaman, tentram, itu aja. Apa yang diharapin? Tidak ada kata lain. Badan sehat, berkah, selamat, kan seperti itu. Tapi juga harus kita lihat kiri kanan, depan belakang, harus ngerti seperti itu. Tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu hadirin, mengingatkan umaro, para ustadz. Para ustadz juga berhak mengingatkan umaro. Jadi umaro itu dinasihati oleh ulama. Kalau umaro tidak mau dinasihatin sama ulama, mau sama siapa lagi? Ya paling tingkat bawah barangkali ustadz yang ada di lingkungan Cibodasari berarti menasehati lurah, begitu. Menasehati pejabat yang ada di kelurahan. Kalau untuk tingkat kecamatan barangkali ada, ya saya salah satunya dari MUI-nya, barangkali seperti itu, saling menasehati. Ya kalau pejabat nggak mau diingetin, nggak mau dinasehatin, udah aja berhenti jadi pejabat. Lurah nggak mau diingetin sama ustadz atau ustazah. Sebagai seorang nomor 1 di kelurahan, lurah berhenti jadi lurah, nggak pantas jadi lurah, lurah sain jatuhnya, begitu. Kadang-kadang lurah bertengker ini, camat juga bertengker, mentang-mentang jadi camat, susah. Ngomong seperti ini, ada yang ngadu, ntar siang, besok atau sore nyampe ke kuping saya, Ustadz tadi itu jadi sepatul marwah ya waktu itu juga sampai ke saya, ada yang datang ke rumah, ada ya mungkin suara ini kan apa di dalam apa keluar ini, keluar ke dalam, sengaja nggak apa-apa biar kedengeran keluar, nggak apa-apa, udah ditandain ini, saya udah di backlist ini, udah ketahuan. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, inilah tanda-tanda kiamat yang ketiga. Minuman keras dijadikan satu kebiasaan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, 2 minggu yang lalu Bapak dengar nggak? 15 orang tewas gara-gara oplosan minuman keras. Di mana? Di Subang. Ya Allah, ulah minuman juga keras sudah mematikan, dioplos lagi. Masya Allah. Kalau di Tangerang sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan Perda Miras 78 itu alhamdulillah reda, tapi masih ada ngumpet-ngumpet saat ini, masih banyak Bapak Ibu hadirin. Nah kalau di wilayah lain barangkali dikenal dengan minuman keras oplosan, kalau di wilayah Tangerang sekarang banyak ustadz oplosan. Sekarang gampang sih,
Ustadz baru bisa ngomong apa, pengurus pejabat lingkungan baru bisa ngomong sedikit dibilang ustadz. Ya Allah karim, gampang sekarang menjadi ustadz, ustazah gampang, bisa megang mic ngomong di depan orang panggil ustadz aja. Gampang sekarang. Yang tahu-tahunya ini pejabat, seorang pejabat wilayah, katanya kok di luar udah jadi ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang sangat dianggap sepele, anggap gampang. Kan di mana-mana gampang kok ucapan seperti itu. Sangat memprihatinkan, ya Allah karim. Minuman keras di mana-mana, Bapak Ibu hadirin. Emang udah bersih di wilayah, jangankan wilayah Cibodasari udah bersih. Oh, tiap malam Pak Ibu, yang namanya mabok di mana-mana ini. Mungkin Bapak Ibu mah nggak pernah terjun di lapangan kali. Kalau saya langsung kelihatan, namanya kita maaf mantan, pernah ngalamin terjun di dunia cekek botol, ngalamin seperti itu, tahu. Dibungkus dengan plastik warna hitam, dalihnya kopi, kan kita di kejauhan juga tahu kopi bukan apa minuman, kan ketahuan. Masa kalau gitu mau minum yang ngumpet-ngumpet, hal-hal seperti ini kan masih banyak di wilayah kita ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi malam juga begitu, habis acara rapat pembubaran, hujan nggak berhenti-berhenti kan. Begitu saya keluar di pertigaan, di saung, wah lagi hebat minum. Itu pada minum. Gua Pak Ustadz, bener lu, gua juga nyium, didekatin bener minum, ambilin semua, dibuang-buangin sama saya. Bilang, ente nggak seneng nih dengan minuman saya buang? Kalau nggak seneng ayo jadi bicara apa? Atau diri lu di depan masjid masih pada nengak aja. Udah salon, ada orang mabok pada diemin. Lawan Pak, ingetin. Ini kadang-kadang kita takut dengan mereka sih, ingetin orang mabok, karena dia pakai tato, baju lekbong, rambut panjang. Kita boro-boro ngingetin, takut duluan sama dia orang, jangan takut. Ini kadang-kadang ada yang mabok, kejedok aja nih, bapak-bapak nih penting nih. Ibu juga sama, teriakin ibu kalau ada yang mabok. Kalau mabok jangan di sini, sono di ujung berung gitu, ingetin. Ini ada yang mabok pada diem aja. Tanggung jawab kita bersama Pak. Mabok bikin ngotori wilayah aja, lingkungan. Ini harus dibersihin seperti itu tuh. Belum yang nggak ketahuan. Ini tanggung jawab kita bersama Pak. Kalau ada yang mabuk di lingkungan kita, jangan tinggal diem. Kita paling jengkel kan? Bener. Apapun alasan dalihnya saya tegur. Ya berani lawan, nggak berani ya kita lari paling juga gitu. Ya kekuatan orang mabuk paling juga cuma ngomong doang gede. Makanya kalau ada yang mabuk jangan tinggal diem Pak. Tanggung jawab kita bersama, ingetin. Nah inilah, kalau kita membiarkan kemaksiatan seperti itu berarti apa alasannya, apa dalihnya? Kita cuman berpangku tangan aja. Ada yang mabok kita liatin, kita takut duluan. Bila perlu lagi diingetin kagak bisa, kita lagi bawa motor tabrak sekalian, urusan panjang. Begitu. Kalau dia salah aja berani terang-terangan, kenapa kita yang ingetin mereka nggak berani? Ini kadang-kadang ngomong masalah bid'ah, tuh yang mabok tuh ingetin tuh, jangan yang di masjid. Itu yang di masjid dia diurusin. Udah ke masjid juga alhamdulillah, mau ke masjid. Nggak usah biarin di masjid mah, mau pakai gimana kek. Mau pakai nunjuknya pakai telunjuk, pakai jempol, pakai kelingking nggak jadi masalah. Pakai kunut, nggak pakai kunut juga nggak jadi masalah. Kemudian itu gimana cara yang mabok, yang judi itu, narkoba itu tuh pikirin. Kira-kira setuju nggak Pak Ibu seperti itu? Setuju nggak? Yang mabok pikirin, yang judi pikirin, narkoba itu pikirin, biar hilang di wilayah kita itu. Yang udah ke masjid malah alhamdulillah biarin aja, mau ngapain juga. Namanya orang ke masjid pasti mau ibadah. Begitu, cuman dengan cara yang lain barangkali begitu. Jadi saya sarankan kepada Bapak nih, pada Ibu, kalau ada yang mabok jangan tinggal diam,
Ya kalau ibu takut, bapak takut, ngomong ke saya. Ya, ngomong ke saya, jangan tanggung-tanggung. Udah kepalang salon kalau ngadepin orang mabuk. Karena apa? Orang salah aja berani, kenapa kita nggak berani? Itu aja lah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dasar ayatnya ada kok. Ya. Jadi saya harapkan seperti itu. Selanjutnya, jadi tanda-tanda hari kiamat itu banyak apa yang meninggal dari kalangan laki-laki, ya banyak. Muncullah perempuan yang paling banyak, ya. Jadi 50 berbanding 1, 50 berbanding 1 tuh akhir zaman itu. Makanya Bapak nih yang ada barangkali yang khawatir, Pak, perempuan banyak, kalau menambah lagi nggak apa-apa, ya. Kalau menambah lagi 1 berbanding 50, oh sekarang ini mana-mana perempuan paling banyak. Masya Allah, tabarakallah. Coba Bapak Ibu perhatikan di pengajian yang paling banyak ibu-ibu, di perusahaan swasta PT kebanyakan ibu-ibu, di pasar yang sering ngacak-ngacak pasar ibu-ibu, di mana-mana arisan yang paling banyak ibu-ibu, pengajian yang paling banyak ibu, bapak-bapak jarang. Ya Allah, 1 berbanding 50. Itu akhir zaman perempuan sekarang, Masya Allah. Perempuan sekarang la ilaha illallah. Memang udah tandanya akhir zaman. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan nih Bapak Ibu yang hadir nih pada kesempatan pagi hari di Masjid Safatul Marwah ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Nah, ibadah, zikir, ahli sholawat. Mudah-mudahan ini kita pertahankan. Amin ya Allahumma ya Rabbal alamin. Paling tidaklah kita dawamkan sholawat itu aja. Ya di luar sholat, di luar ibadah yang lain dawamkan sholawat lah. Insya Allah Bapak Ibu hadirin ya. Saya ingat dulu sering ada, kalau nggak salah ya, ada semacam nyanyian, tapi itu sejarah Rasul. Ya dari mana itu? Saya juga ingat lupa tuh. Yang kalimat mari oh mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Nabi pemimpin umat yang membawa syafaat. Nah, itu dulu ya, itu bukan sholawat sejarah Rasul, tapi mengingatkan kepada kita supaya rajin pada sholawat. Itu coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu, di luar sholat berapa ratus didawamkan sholawat? Nah, ya, sholawat apa aja? Berapa ratus? Di luar sholat 24 jam berapa ratus yang didawamkan sholawat? Ini kadang-kadang kita lengah. Paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Paling enggak 100 ya. Siang 50, malam 50. Upayakan itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina silakan, mau enggak juga silakan. Jangan baca selawat dah. Kalau itu mah silakan aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikit seperti itu. 100 ya. Siang 50, malam 50 di luar sholat. Rasanya enggak lama kok. Masya Allah. Karena kita mah agak-agak malas. Itu akibatnya. Makanya jalan satu-satunya untuk saat-saat sekarang ini kita yang rajin, yang aktif ibadah di masjid, upayakan paling tidak tambah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang lain. Paling tidak bacaan sholawat, perbanyak baca Al-Quran di rumah, itu aja lah ya. Belajar jalan terus, tapi pelajaran di rumah juga jangan berhenti. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu hadirin ya, masih ada sampai saat ini ikut di taklim, ikut di pengajian, ada sekarang dibuka, sekarang ditutup.
Kagak pernah dibuka-buka nyampe ke rumah. Begitu aja. Nih pengajian dibuka nih hari ini minggu pagi. Ditutup juga hari ini. Ntar ketemu-temu minggu depan lagi. Kalau ngaji, kalau kagak. Ini kadang-kadang kan kita lemahnya kurang dipelajari di rumah. Ya, pelajaran-pelajaran yang kita dapat mestinya di rumah kita buka lagi. Oh ayat ini saya sampaikan dalam mukadimah, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min wa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Kan seperti itu. Oh ayat apa yang dibaca itu? Buka Qur'annya, ayat sekian, surat sekian. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, mereka tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Begitu akan dimasukkan ke dalam surga. Ayat apa ya? Kita buka di rumah ayatnya, buka Qur'annya. Ini kadang-kadang nyampe ke rumah lupa lagi, boro-boro buka Quran. Insya Allah kalau Bapak Ibu di sini, insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak ada satu. Pasti hampir rata-rata begitu, nyampe ke rumah lupa lagi. Banyak paling tidak itu dawamkan sholawat dan baca Quran itu aja lah. Termasuk saya sendiri ya dibiasakan ya. Jadi saya sampaikan dari mukadimah dari awal pun sekarang banyak mau'izatul hasanah tapi tidak menjadikan uswatun hasanah ya. Contoh, nah, saya ngomong seperti ini saya juga harus laksanakan seperti itu ya. Bukan hanya sekedar ngomong. Sering saya sampaikan para ustadz, para ustazah, para kiai, para ulama sampaikan yang baik tapi berikan jadi uswah juga, contoh. Ya, saya juga melaksanakan seperti saya ngomong, saya laksanakan itu. Jadi biasakan saya salawat 100, alhamdulillah saya dawamkan sampai saat ini. Apalagi kalau malam Jumat nggak usah dicerita, malam Jumat 4.444 salawat Naria itu udah rutin kegiatan saya dari tahun 2000 sampai detik ini 4.444 itu malam Jumat, setiap malam Jumat, belum di luar hari-hari, karena saya rasakan, saya laksanakan itu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin juga bisa melaksanakan tambahan-tambahan nilai ibadah kita kepada Allah. Wabil khusus kita perbanyak baca sholawat, insya Allah sesuai dengan kemampuan. Sholawat apa aja lah yang bisa. Mudah-mudahan selalu membaca sholawat. Insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini ya saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bermanfaat, bisa dimanfaatkan, bisa juga dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk pribadi saya yang menyampaikan seperti ini, karena orang yang banyak ngomong itulah banyak salah, banyak kurang controlling. Mudah-mudahan termasuk saya dalam kesempatan saat ini ada kekurangan, ada kesalahan, bisa diingatkan untuk diri saya pribadi. Wabil khusus membiasakan membaca sholawat dalam kurun 24 jam. Amin ya Allahumma ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, salah hilaf dari pribadi saya. Allahu akbar. Allah wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.